etalase yang bagus-bagus, mending kita buat tempat seadanya. Anggaran buat membeli etalase bisa kita buat beli dagangan untuk memperbanyak dagangan seperti itu. Sebelum nonton video ini, teman-teman semua jangan lupa ketik like, di-share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Welcome back to my YouTube channel, kembali hadir di Saripur Pertanian dan juga Peternakan. Sebelum teman-teman nonton video ini, pastikan dulu teman-teman dalam keadaan santai dan rileks, karena saya di sini mau mengajak teman-teman sharing-sharing tentang membuka toko pertanian dan juga peternakan. Yang paling penting teman-teman, satu itu optimis. Ketika teman-teman sudah mempunyai tempat dan modal, dan teman-teman nggak usah bingung lagi apa-apa saja yang perlu, yang harus disediakan, karena di sini akan sedikit saya berikan gambaran kepada teman-teman. Mungkin yang pertama kali teman-teman harus lakukan, yang wajib sekali harus dilakukan, yaitu teman-teman mencari reseller atau distributor atau sales obat-obatan pertanian yang paling murah sebisa mungkin. Jikalau teman-teman itu tidak bisa mendapatkan yang paling murah, setidaknya teman-teman bisa menjual harga sesuai dengan pasaran di tempat teman-teman. Caranya seperti apa? Silahkan sharing-sharing ke tempat teman-teman ingin belanja. Jadi teman-teman nanti ketika mau belanja, mending bilang saja mau dijual lagi atau membuka toko pertanian yang baru. Usahakan teman-teman minta harga yang miring dan bisa menjual sama seperti kalau ecerannya sama seperti yang di distributor jual langsung ke petani, seperti itu. Mungkin untungnya agak sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman buka dulu, mencari pasaran dulu atau market dulu di tempat-tempat kalian, biar orang-orang di tempat kalian itu tahu bahwa itu, atau teman-teman membuka toko pertanian. Yang penting itu dulu, karena yang paling penting menurut saya itu membangun nama, atau supaya semakin luas orang yang tahu bahwa kita mempunyai toko pertanian atau membuka toko pertanian, itu semakin banyak kemungkinan dagangan kita laku. Dan untuk selanjutnya teman-teman, apabila masih bingung apa saja produk-produk yang biasanya laku, ini saya beri sedikit masukan, mungkin nanti bisa teman-teman modifikasi sendiri produk-produknya. Kalau dari sini itu yang jelas laku itu obat-obatan seperti Sankil dan juga Fastak, seperti itu. Kalau untuk peternakannya seperti pur ayam, Bekatul, Polar, seperti itu sudah kebanyakan di daerah saya itu menjadi mayoritas. Banyak orang sekali yang mencarinya. Nanti dan varian apa-apa saja yang ingin teman-teman sediakan. Nah, ini yang paling penting itu, kalau saya tidak harus melulu banyak, tidak, tapi seiring berjalannya waktu kita nanti sharing-sharing dengan konsumen, dengan pembeli kita mendapat masukan apa saja yang dibutuhkan. Dan di situ kita mulai mencari produk-produk yang sekiranya dibutuhkan di tempat-tempat teman-teman. Jadi tidak harus langsung komplit produknya harus sama, tidak. Yang penting teman-teman sharing-sharing dengan konsumen atau dengan pelanggan teman-teman, bagaimana apa saja produk-produk yang banyak dicari. Kalau saya sih sebenarnya tidak melulu harus pertanian juga peternakan. Yang penting banyak orang mencari dan saya bisa mencari resellernya, pasti saya akan sediakan. Kalau saya ketika pas mungkin ada modal tambahan, tapi kalau belum ada ya mungkin saya menunggu dulu, menabung dulu juga untuk menambah atau memperbaiki modal saya, seperti itu. Kalau saya sebenarnya enak, saya bersyukur sekali karena saya terlahir juga sudah di bidang orang tua saya itu sudah di pertanian dan peternakan sudah lama sekali dari saya kecil. Jadi untuk masalah itu mungkin saya tergolong lebih mudah, jadi ya itu patut saya syukuri sekali.
dan mungkin saya bisa membagikan ini kepada teman-teman karena beberapa produk yang mungkin saya bisa kembangkan sendiri, atau saya mencari agen-agen atau reseller sendiri yang kemungkinan saya sebelumnya juga belum tahu. Jadi sampai saat ini saya juga tetap mencari produk-produk yang mungkin masih beberapa konsumen cari dan saya juga belum ada. Jadi seiring berjalannya waktu, ada sosial media, jadi kita harus terus mencari atau berusaha memajukan atau memperkembangkan toko kita seperti itu nih teman-teman. Dan kuncinya teman-teman nggak usah takut nggak usah takut nggak laku, karena nanti gini, usahakan ketika teman-teman ke reseller teman-teman atau ke distributor teman-teman untuk kulaan lah, bahasa saya itu, kalau bilang ke penjualnya nanti ketika tidak laku apa bisa diretur. Jadi katakan lebih enak terang-terangan di depan daripada nanti di belakang tidak enak. Dan keenakannya kalau di toko-toko seperti ini apa? Angka kerugiannya kecil karena mungkin tidak bisa busuk yang pertama. Kedua, yang penting kita ketika membeli produk expirednya juga diperhatikan. Dan buat silakan ajukan ke distributor atau ke reseller teman-teman, nanti ketika barang tidak laku atau lakunya lama, mending teman-teman diretur, ditukar dengan barang yang mungkin lebih cepat laku seperti itu. Dan apalagi ya, kalau yang kedua itu yaitu untuk peternakannya, yang jelas sudah laku itu seperti per ayam itu. Kalau di desa-desa itu kebanyakan sudah banyak sekali yang ternak ayam, mungkin yang ecer-eceran sekilo, 2 kilo, 3 kilo itu. Bekatul, jagung pecah, jagung menir itu banyak sekali. Mungkin untuk pertama kali membuka silakan teman menyediakan itu dulu. Seperti juga nanti seiring berjalannya waktu nanti teman-teman bisa menambah produk-produk yang sekiranya dibutuhkan di tempat teman-teman semua. Jadi tidak harus melulu ini dan harus paten seperti yang teman-teman lihat di YouTube atau di tempat-tempat yang lain. Karena mungkin menurut saya itu market suatu daerah itu sendiri-sendiri. Karena yang paling penting itu teman-teman bisa mencari reseller yang termurah. Nanti jika teman-teman itu, saya yakin jika teman-teman itu sudah mungkin penjualannya lancar, reseller itu akan datang sendiri-sendiri ke tempat teman-teman, karena tanpa mencari pun banyak sales-sales yang berdatangan. Dan semakin banyak sales yang berdatangan, kita semakin mudah bernegosiasi, semakin banyak pertimbangan atau perimbangan seperti itu. Dan kita akan mendapatkan hasil yang harga yang maksimal atau yang termurah untuk kita beli atau kita kulak. Dan kita menjualnya pun juga harus tetap sama. Dan di sini value-nya apa? Kita bisa mendapatkan untung yang lebih banyak daripada kita hanya kulak atau hanya beli di distributor di sekitar teman-teman. Mungkin seperti itu. Kalau ada banyak pertanyaan, dan untuk desainnya atau untuk desain saya sarankan nggak usah bagus-bagus dulu, yang penting ada tempatnya. Maksudnya contohnya nanti seperti saya ini hanya membuat rak dari kayu saja, kayu itu untuk meminimalisir modal. Artinya daripada kita beli rak yang mahal-mahal, kita beli ini, kalau saya ya, jadi pembeli itu tidak memandang seberapa bagus toko kita, yang penting kekompletan toko kita atau kelengkapan produk-produk yang kita jual. Nanti pembeli itu akan berpikirnya ke situ dengan harga mungkin yang bisa kita berikan secara maksimal. Dan yang terpenting juga jangan lupa pelayanannya, teman-teman. Kalau pelayanannya buruk itu teman-teman, kadang beberapa orang itu tidak suka. Jadi sukanya itu yang ramah tamah, walaupun harganya mungkin selisih lebih mahal. Ketika pelayanan lebih bagus, ada beberapa pelanggan itu lebih memilih itu daripada walaupun harga murah sekali tetapi pelayanannya agak jutek atau judes, itu mungkin pembeli juga akan kabur. Dan lebih baiknya lagi ketika kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang ramah tamah, yang bagus, dan harga yang miring, itu nanti konsumen insya Allah juga akan lebih suka dengan toko kita. Dan tidak pakai sadari nanti akan menarik kepada teman-teman, menarik ke pelanggan-pelanggan yang lainnya. Karena kalau desa teman-teman itu yang paling promosi yang paling murah itu adalah getok tularnya pembeli.
alias nanti dari mulut ke mulutnya pembeli sendiri. Oh, di sana lo, di sana lo, di sana lo, seperti itu. Itu adalah promosi yang paling murah, yang paling jitu. Kalau di desa itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang silahkan bertanya di komentar. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga komentar. Banyak kata dari saya, banyak kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi mungkin saya tidak saya hanya sharing-sharing saja. Mungkin memang masih ada yang sangat kebingungan. Tepat sekali teman-teman nonton video ini, dan tidak ada unsur apapun ya. Maksudnya kalau teman-teman beranggapan saya sok pintar, itu saya mohon maaf sekali, bukan. Tapi saya ingin sekali lagi berbagi kepada teman-teman. Banyak kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.